Di tengah hiruk-pikuk zaman, ketika suara bersahutan, opini berkejaran, dan kebenaran sering terasa samar, selalu ada satu suara yang tak perlu berteriak untuk terdengar. Suara itu datang perlahan, menembus keheningan. Suara milik seorang penyair, jurnalis, sekaligus penjaga nurani, yaitu Gunawan Muhammad. Ia menulis bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengingatkan. Ia berbicara bukan dengan amarah, melainkan dengan keheningan yang syarat makna. Lewat catatan pinggir, ia menulis di tepi halaman majalah Tempo, seolah dari pinggir dunia. Namun, justru dari sanalah lahir suara yang paling jernih dan bebas. Gunawan mengajarkan kita bahwa di balik setiap kata selalu ada jeda yang menyimpan renungan. Dan dalam diam, seringkali ada kebenaran yang paling jujur. Gunawan Muhammad lahir di Batang, Jawa Tengah pada 29 Juli 1941. Masa ketika dunia sedang bergetar oleh perang dan perubahan. Sejak muda, ia sudah mencintai dunia kata melalui menulis puisi, membaca esai, dan percaya bahwa bahasa bisa menjadi jembatan antara pikiran dan perasaan manusia. Ia pernah belajar psikologi di Universitas Indonesia, lalu lanjutkan jurnalistik di Belgia dan Belanda. Di sanalah ia belajar bahwa menulis bukan hanya soal menyampaikan informasi, tapi tentang keberanian berpikir. Sekembalinya ke Indonesia, ia ikut mendirikan majalah Tempo, media yang menjunjung kebebasan berpikir di tengah tekanan politik. Namun, Gunawan bukan sekadar wartawan. Ia adalah penyair yang berpikir seperti filsuf, dan filsuf yang menulis seperti penyair. Puisinya seperti Pariksit, Asmaradana, misalkan Kita di Sarajevo, menjadi ruang renung tentang manusia, waktu, dan takdir. Tentang kehilangan, cinta, dan harapan yang bertahan di tengah kehampaan. Bagi Gunawan, kata bukan sekadar alat. Kata adalah napas kehidupan itu sendiri. Tahun 1971. Dari sebuah sudut kecil di majalah Tempo, Gunawan mulai menulis rubrik yang ia sebut catatan pinggir. Tulisan kecil, sederhana, tetapi tajam seperti pisau yang dibungkus dalam kain puisi. Ia menulis tentang hal-hal besar dengan kalimat yang tenang, seperti politik, kekuasaan, cinta, kematian, dan absurditas hidup manusia. Tulisan-tulisannya tidak menggurui, tidak menuduh, dan tidak pula menggertak. Ia hanya mengajak kita untuk berhenti sejenak dan berpikir. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul Kebisuan pada 11 Desember 1976, Gunawan menulis, kata-kata dan kalimat terdiri atas diam yang lebih bermakna daripada bunyi. Kalimat sederhana itu bergema panjang. Ia mengingatkan kita bahwa bahkan dalam kebisuan ada pesan yang lebih jujur daripada 1000 kata.
Kadang, diam adalah bentuk keberanian yang paling lembut. Gaya menulis Gunawan seperti cermin, yang dimana ia tidak memantulkan secara langsung, tetapi mengajak kita untuk melihat lebih dalam. Bahasanya padat, lirih, tapi tajam. Ia tahu kapan untuk berhenti, agar cahaya bisa masuk di antara kata-kata. Dalam kebisuan, ia juga menulis. Bahasa ibarat sebuah roda yang menjadi pusat adalah kata. Tapi, yang membentuk roda adalah ruang kosong di antaranya. Ia mengajarkan makna tidak selalu lahir dari bunyi, tetapi dari ruang di antaranya, dari jeda, dari sesuatu yang tak terucap. Dalam tulisannya yang lain, di bawah atau dengan kekuasaan pada 31 Mei 1980, Gunawan menulis, orang yang berada di bawah kekuasaan punya kesempatan untuk memperbaiki diri, sebab ia selalu diingatkan akan kesalahan. Tapi penguasa sering kehilangan kemampuan itu karena ia terbiasa merasa benar. Dan ia menutup dengan kalimat yang menggema. Kritik dalam kehidupan sosial politik bukan milik pribadi, ia milik sosial. Bagi Gunawan, kritik bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menjaga keseimbangan. Ia menulis agar kekuasaan tetap manusiawi, agar manusia tidak kehilangan dirinya sendiri. Dalam esainya, Kesusastraan dan Kekuasaan pada 6 Juni 1981, Gunawan menulis bahwa politik dan sastra adalah dua dunia berbeda, meski kadang bersinggungan. Bagi Gunawan, sastra adalah ruang kebebasan batin. Ia bisa menjadi alat untuk perlawanan, tetapi tak akan pernah tunduk pada siapapun. Ia melawan dengan keindahan, bukan dengan amarah. Ia menegur dengan keheningan, bukan dengan teriakan. Dalam tulisannya, Nama Saya Ivan pada 12 Februari 1977, ia mengutip tokoh Ivan Karamazov dari Dostoyevsky, manusia yang berdebat dengan Tuhan tentang keadilan. Melalui Ivan Karamazov, Gunawan berbicara tentang penderitaan dan iman, tentang manusia yang mencoba memahami dunia yang tak sempurna. Ia mengajak kita bertanya, apakah kita masih bisa percaya pada kebaikan ketika dunia begitu keras? Apakah kita masih bisa beriman ketika keadilan terasa jauh? Kini, catatan pinggir bukan sekadar rubrik. Ia telah menjadi ruang batin bangsa, tempat kata, pikiran, dan nurani bertemu. Gunawan Muhammad mengingatkan kita bahwa menulis bukan sekadar menyusun huruf, melainkan menjaga kesadaran manusia agar tidak hilang di tengah kebisingan zaman. Ia pernah menulis adalah cara kita berbicara
kepada masa depan. Meski masa depan itu mungkin tak akan menjawab. Dan suaranya hingga kini masih bergema, yaitu suara dari pinggir.